Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman kelompok. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini hari Kamis 1 Juli tahun 2021 kita melanjutkan diskusi kelompok kita mengenai tugas hari ini. Yang dimana di situ ada adik-adik. Tugas kelompok hari ini. Oke. Ya, di sini sudah ada instruksinya tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi kita disuruh melengkapi ini, saya sudah isi nama, terus instansi asal kita, terus media diskusi apa yang kita gunakan, ya Zoom meeting. Untuk waktu diskusi nanti akan menyesuaikan dengan berakhirnya diskusi kita nantinya. Terus mekanismenya kita harus melihat apa instruksi dari tugas untuk hari ini. Serta bukti diskusinya nanti kita jelaskan juga. Yang pertama ternyata tugasnya tentang membuat skenario dan video diskusi. Jadi ada dua di sini, membuat skenario dan video diskusi dalam rangka menyusun tugas video role play. Jadi yang pertama di sini, yang pertama kita harus bikin skenario-nya. Skenario dalam membuat video itu sudah ada pernah kita pelajari waktu di agenda 2. Skenario format video. Terus video diskusi yang ini nanti setelah selesai. Jadi sudah 2. Terus yang ketiga nanti tentang video role play. Jadi role play itu maksudnya tentang praktek. Kita mempraktekkan lagi, mengimplementasikan lagi sesuatu hal di sini. Dan di sini apa yang dipraktekkan tentang apa? Di situ tentang good and bad practice. Maksudnya apa? Itu mengenai praktek, praktis itu praktek, terus good baik dan bad itu buruk. Jadi di sini ada dua hal yang mau dilakukan, bagaimana praktek yang baik dan bagaimana praktek yang buruk. Terus tentang apa? Tentang MASN, 3 materi yang sudah kita pelajari di agenda 3 ini, yaitu tentang manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Pelayanan publik, betul. Karena di sini ada 3 dan kita juga kebetulan ada 3 orang, maka untuk mekanismenya pengerjaan tugas ini kita bagi saja. Siapa yang ambil manajemen ASN, All of Government, dan pelayanan publik. Oke, kalau Nur Hidayat mau yang mana? Saya serahkan saja dan saya menentukan. Bagaimana? Kalau saya tergantung. Kota kelompok saja yang bagi. Oke. Kalau Bang Henry? Bagi aja, terserah. Oke. Yang mana-mana aja. Oke, kalau sesuai urutan manajemen ASN, saya ambil yang pelayanan publik, yang terakhir aja. Karena nanti saya sebagai pembuka video, ya, jadi di videonya ada pembuka pasti, kayak video yang pernah ada pembukanya, terus masuk di materi yang pertama, yaitu tentang MASN, manajemen ASN, yang dibawakan oleh Bang Nur Hidayat. Terus Whole of Government tentang Henry Arjulianto. Jadi MASN Nur Hidayat, terus Whole of Government Henry Arjulianto, dan pelayanan publik saya. Untuk penutupnya saya serahkan mungkin ke Nur Hidayat. Oke, bisa? Sebagai penutup. Yang penutupnya ini bagaimana? Ya. Yang kayak ucapan salam lah. Ya, ucapan minta maaf kah, atau ya lebih dan kurangnya. Saran atau kesimpulan di situ bagaimana terserah. Intinya penutup. Atau mau kasih pantun? Dulu itu yang video sebelum itu ada pantun dia. Iya, dari Bang Rian itu dia kasih pantun di bagian akhir videonya waktu di agenda 2. Kalau sekarang terserah mau bagaimana kreatifnya untuk penutupnya. Pembukanya juga. Kalau pembuka saya yang ambil. Jadi saya ulang, pembuka itu saya, terus MASN itu Nur Hidayat, terus Whole of Government itu Henry Arjulianto, pelayanan publik saya, terus penutup Nur Hidayat lagi. Gitu. Untuk
apa kalau misalnya masih belum memahami tentang apa itu manajemen ASN whole of government, nanti saya kirim apa penjelasannya, ada materinya. Sudah ada pernah itu waktu Iya. kita masih MOC Di situ, sini, ada PowerPoint-nya tentang di sini kita materinya masing-masing. ya. Di Siap? sini kita praktekkan juga Kak atau Iya, kita bagaimana? praktekkan. Bagaimana contohnya itu manajemen Iya. ASN, bagaimana contohnya whole of government, Eh, bagaimana bentuk baiknya sama bentuk buruknya, oke. gitu. Kita video Bagaimana? kan? Ya, bagaimana kita yang seharusnya video. kita lakukan dan bagaimana Eh, yang tidak seharusnya kita lakukan. ya. Itu maksudnya good Waktu and bad. durasinya, Duras. per orang berapa? Waktu durasinya, nah, kalau kita lihat di sini durasi video itu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Jadi, karena kita bertiga itu minimal 4 menit. Lah. Minimal 4 Ya. menit. Minimal 4 menit. Dan untuk contoh praktisnya, contoh prakteknya, abang-abang bisa memberikan prakteknya atau contoh baik dan buruknya kegiatan itu bisa lebih dari satu. Kalau memungkinkan, bisa lebih dari satu. Good sama bad-nya. Ya, bisa 2 contoh. Bisa 2 contoh. Jadi nanti ada 4. Ada 2 good-nya, ada 2 bad-nya. Gitu. Jadi minimal 4 menit untuk abang-abang. Nah, terus yang menjadi perhatian lagi, jangan nggak usah dikasih musik. Nggak usah dikasih soundtrack. Oke? Follow saja. Nanti saya yang edit. Oke? Ya. Terus itu video suara asli atau pakai kayak voice note gitu? Bisa abang Suara. variasikan. Terserah. Bisa Tapi, abang variasikan. tapi di videonya itu ada keterangan tulisan. Ya bisa. Pakai Betul. perekam suara. Ya, kasih keterangan Oke, tulisan. bisa. Ya, bisa. Kalau bisa warna putih saja. Nggak usah warna-warni. Warna putih saja. Oke. Selama itu masih bisa terbaca. Masih bisa terbaca. Oke. Gitu. Jadi Ibu bisa rekaman suara, bisa juga langsung. Contohnya begini, kalau langsung abang praktekkan, terus sudah mempraktekkan abang ke hadapan kamera dan menjelaskan apa yang abang sudah lakukan. Itu kalau tidak pakai voice note. Tapi kalau abang mau pakai voice note, abang praktekkan saja. Nanti voice note-nya menyusul. Jadi abang gabungkan sama videonya, pasti selaras gitu. Kalau abang mau voice note aja. Tapi kalau abang mau praktek gitu, nggak ada voice note-nya, praktek semua. Dari sudah prakteknya menghadap ke kamera, bicara apa yang abang sudah lakukan. Gitu. Nah, lebih bagus lagi itu. Ya, lebih bagus lagi itu memang. Tapi ya itu kita butuh memang orang di sini untuk bantu kita merekam. Ya, karena kalau kita mengandalkan teman kita yang lain, mereka juga punya tugas. Iya, sama-sama tugasnya. Kita punya tugas. Iya, ya mungkin orang lain atau siapa yang lagi kosong gitu. Dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi pendukung. Ini maksudnya tentang pemahaman kita mungkin di sini, tentang materi yang kita punya masing-masing di sini. Maksudnya tentang manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Itu maksudnya mungkin di sini. Terusnya selanjutnya buat skenario. Nanti untuk skenario yang saya aja yang bikin juga. Skenarionya ada format skenario video. Di situ di dalamnya dia terdapat ada menitnya. Terus judul videonya apa, nama pemerannya, apa yang dia perankan. Terus narasi. Narasi itu merupakan kata-kata yang abang keluarkan. Kata-kata kalimat yang abang keluarkan ketika buat video. Semuanya dari awal. Jadi saya minta tolong untuk mengetikkan apa kata-kata yang abang bikin. Terus kirim ke grup. Karena itu mau diinput ke format skenario video. Tentang apa yang dikatakan. Jadi tidak sembarang itu yang kita sampaikan. Karena mau diinput di format skenario videonya nanti. Gitu. Sini pengambilan gambar video. Pengambilan gambar video dan editing ya sesuai abang. Bagaimana sekreatif mungkin bisa menarik videonya. Terus posting video diskusi di YouTube channel peserta dan menyimpan linknya di LMS. Oke. Berarti nanti kalau sudah selesai di-upload di YouTube channel saya saja nanti. Nanti linknya ya gitu. Di Word terus dibikin PDF. Ya. Dan mungkin supaya videonya tidak pecah, kirim lewat Google Drive kalau abang punya. Cara
mengirim lewat Google Drive. Jadi videonya di upload di Google Drive, terus nanti ada di situ link yang bisa di-share ke siapa saja. Nanti kalau abang kirim itu linknya ke orang itu bisa lihat. Contohnya ke saya, untuk saya bisa ambil, lihat dan download videonya. Gitu. Untuk kalau abang belum tahu caranya, nanti saya kirim. Ada caranya kok. Ada caranya. Saya kirim sebentar di grup supaya itu videonya full HD kalau bisa, tidak pecah-pecah. Karena kan kalau dikirim WA langsung itu pecah. Iya, kalau Google Drive itu tidak. Dia memang file aslinya, tidak merubah, tidak mengkompres itu video. Gitu. Jadi bagus. Oke, masih ada. Oke, ini. Penilaian tugas didasarkan pada indikator relevansi role play terhadap substansi materi agen 3 dan estetika video yang dibuat. Berarti tentang ya bagaimana prakteknya kita terhadap apa yang kita bawakan. Masing-masing tugas. Apa yang siap? Ya. Oke, sip. Ya, materi masing-masing. Oke. Terus estetika video, ya bagaimana estetikanya, sangat estetik atau bagaimana? Ya, mungkin begitu. Oke, ada pertanyaan untuk tugas kita hari ini? Intinya kita banyak buat video hari ini tentang ya prakteknya kita di materi masing-masing. Jadi abang bisa terapkan lebih dari satu contoh. Oke? Ya, intinya minimal 4 menit. Ya, terus waktu pengumpulan ini kapan? Video? Secepatnya. Paling lambat maghrib hari ini. Oke. Paling lambat maghrib hari ini. Oke, insya Allah. Insya Allah secepatnya. Iya. Oke, masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri diskusi kita? Sudah cukup. Ya, saya kira cukup. Tinggal dipraktekkan aja. Oke, siap. Oke, saya rasa demikian untuk diskusi kelompok 1 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak hanya bersikap aneka, aparatur sipil negara juga harus memiliki pemahaman tentang whole of government, manajemen ASN, dan juga pelayanan publik. Dan untuk memahami lebih dalam tentang hal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Contoh ASN yang tidak disiplin, datang terlambat, tidak memakai pakaian yang rapi, datang ke kantor tepat waktu, berpakaian rapi, dan mematuhi protokol kesehatan. Sebagai ASN, kita harus menghargai waktu. Tidak mematikan fasilitas kantor setelah menggunakannya. Mematikan fasilitas kantor setelah menggunakannya.
kegiatan hari Senin depan, saya minta bantuan Bapak dan Rekan untuk menjadi pemateri di kegiatan hari. Bapak bisa dibantu, Pak? Ya, bisa, Pak. Coba saya lihat berurutannya, Pak. Ini kegiatan pendidikan lanjutan ya, Pak? Iya. Jadi baik Pak, nanti saya konfirmasikan kepada pimpinan saya untuk tidak melanjuti video. Selanjutnya saya hubungi lewat via telepon ya, boleh Pak? Boleh kita nomor handphonenya Pak? Boleh. Ini Pak. Ini semua mana Pak? Ya, ulang itu saya mau dulu Pak. Mari. Mari Pak. Mari Pak. Pak, ini. Pak, saya mau mengajukan permohonan materi untuk kegiatan hari ini. Nanti dilihat aja dulu kegiatannya. Kalau mungkin berapa hari kegiatannya? Kegiatannya 4 hari Pak. Oh mungkin ini besok bisa diambil ya Pak? Besok aja ya? Kalau gitu Pak. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik merupakan segala bentuk jenis pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya dilaksanakan oleh pemerintah di pusat maupun di daerah, yang merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami tentang pelayanan publik itu sendiri, mari kita simak video berikut ini. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Jumlah staf atau aparat yang ada harus sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas, agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. Pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. Pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan. Dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Yang ketiga, keamanan.
dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat, keterbukaan. Dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka. Yang kelima, efisiensi. Dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Yang keenam, ekonomis. Dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar. Yang ketujuh, keadilan dan pemerataan. Yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kebutuhan dari masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Akan tetapi harapan dari masyarakat tersebut terkadang berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di lapangan, yaitu masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan pelayanan publik yang buruk yang mereka alami. Banyak alasan masyarakat untuk malas mengadu terkait pelayanan buruk tersebut. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, takut apabila melapor, maka urusan masyarakat akan dipersulit oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penyelenggara pelayanan publik masih ada yang bermental anti kritik. Jadi saat masyarakat mengadu, yang ada malah masyarakat yang dimarahi oleh penyelenggara. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan baik masyarakat maupun penyelenggara terkait dengan peraturan maupun kanal-kanal pengaduan. Melihat hal-hal tersebut di atas, memang diperlukan kesadaran dari masing-masing pihak, baik dari pihak masyarakat maupun pihak penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik terutama di daerah harus mengubah pola pikir yang anti kritik, yang menganggap apabila ada masyarakat yang mengadu itu adalah aib, tapi dirubah menjadi apabila ada masyarakat yang mengadu berarti ada masyarakat yang peduli dengan perbaikan pelayanan publik. Demikianlah video singkat kami tentang manajemen ASN, World of Government dan pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.